Nah, Pak Iwan ini sosok penyelidik gitu ya. Jadi kalau ketika mau tahu, digali di dalam, diwawancara, dicari fakta, kayak gitulah posisinya. Tapi bukan penyidik, penyelidik. Gitu. Katanya gitu. Nah, itu posisinya Pak Iwan yang terbaik di sana untuk profil bakat ini ya. Gitu Pak Iwan. Berarti dia agak bertolak belakang sama empati Pak ya. Ketika pengen penyelidikan itu kan Pak, di empati tidak agak jauh Pak lompatan Pak ya dari abu-abu gitu Pak. Iya, Bapak emang nggak pakai empati, Bapak lebih ke arah relasi, lebih ke pertemanan, lebih ketemu orang baru gitu ya. Tapi bukan konteksnya Bapak orang yang berperasaan atau mudah sensitif gitu ya, mudah tersentuh, mudah gitu. Bapak lebih logic thinking gitu ya, lebih berpikir menggunakan logika gitu, katanya gitu kalau dari bakat ini. Paham Pak? Orang empati itu bukan berarti Bapak nggak punya hati ya, enggak kayak gitu. Cuma sentuhannya beda kalau sama orang yang empatinya merah atau kuning gitu ya. Tadi Pak ini siapa yang sebelumnya nih Pak Edi tuh punya tuh empati dan konteks tuh. Masih ada Pak Edi. Pak Edi Nugraha. Beliau tuh punya konteks kuning, empatinya juga ada dia. Jadi Pak Edi tuh lebih sensitif. Ya Pak Endro. Iya. Jadi Pak Edi coba cek. Dia konteksnya kuning Pak ya? Iya, hasilnya kuning. Empati juga ya? Iya, empati juga hasil saya di kuning. Nah, itu yang berbeda dengan Pak Iwan. Jadi Pak Edi ini lebih sensitif Pak Iwan. Lebih lebih gampang hatinya tersentuh gitu ya. Dibandingkan Pak Iwan gitu maksudnya gitu. Gitu ya. Oke, iya, Pak. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Edi, Pak Iwan. Ya, terima kasih juga Pak. Oke, saya lanjut. Sekarang masuk responsibility, tanggung jawab. Tekun bekerja dalam menuntaskan tugas yang dipercayakan pada orang lain. Nah, tadi amanah. Secara alami memiliki komitmen. Nah, komitmen juga ada di responsibility yang kuat untuk memenuhi janji dan tak ingin mengecewakan orang lain. Nah, itu dia. Janji dan tidak suka orang lain kecewa. Jika ada urusan yang belum selesai, maka dia akan merasa memiliki hutang. Janji adalah hutang. Itu orang responsibility itu. Produktivitasnya terlihat nyata dalam proses pelaksanaan dan penuntasan. Nah, ini banyak nih. Orang aktivator, risk taker. Kalau kita digabungkan responsibility aktivator, itu keren banget ya. Ketika ngambil resiko, ya, ketika ambil tindakan, dia tetap penuh tanggung jawab. Oke, saya lanjut. Bedanya responsibility dengan aktivator. Tadi ya, kalau tidak bisa melakukan dengan benar, jangan lakukan. Tapi aktivator, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada tidak melakukan sesuatu. Jadi orang responsibility itu kalau emang nggak yakin, yang jangan dilakukan gitu ya. Tapi kalau aktivator, yakin nggak yakin, lakuin aja dulu. Nanti jika ketahuan kalau salah gitu ya. Istilahnya gitu. Just do it. Kalau dengan signifikan, saya merasa sangat bersalah kalau gagal melakukan dengan benar. Kalau signifikan, saya merasa bersalah kalau melepaskan kesempatan meraih sukses gitu ya. Oke, lanjut dengan arranger. Tadi sudah masalah main bola. Dengan disiplin. Kalau disiplin, saya memenuhi deadline. Kalau disiplin memenuhi deadline agar membuat saya nyaman. Kalau responsibility memenuhi deadline agar membuat orang lain menghargai saya. Tadi sudah. Oke, ini Bu Novia Erwandi. Ada yang punya? Bu Novia ada di sini? Sepertinya nggak ada tadi saya lihat. Ada. Oh, ada? Pak Novia. Oh, Pak Novia. Pak Novia bisa open mic, Bapak? Oh, ini ada nih. Pak Novia Ermandi dari mana nih? Nggak menyimak. Pak Novia. Oke.
Sekali lagi saya panggil dulu. Pak Novia masih menyimak? Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu kita lewatkan dulu, Pak Novia. Kita masuk ke bakat belief. Senang melayani dan membantu orang lain secara tulus, dorongan bertindak muncul dari nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Jadi tata nilai kebaikan gitu ya. Bertindak tanpa pamrih dan merasa sangat bahagia jika dia dapat mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini ada namanya altruistik. Jiwa yang rela berkorban untuk orang lain. Nah, itu altruistik. Bakat hero nih, bakat pahlawan gitu ya. Rela berkorban untuk orang lain. Bukan tentang kepekaan, melainkan kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Kalau kepekaan apa tuh? Tadi Pak Edja punya nih. Tentang kepekaan, itu namanya empati. Empati. Ya, empati. Jadi, belief ini bukan kepekaan, tapi melainkan kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Jadi, membantu orang. Ya, willing to help, gitu ya. Jadi, serve to believe, serving. Kalau kepekaan, care, peduli, gitu ya. Nih, ada empati, apalagi ya, ada belief, ada empati, ada connectedness, ada responsibility. Nah, ini kuat banget. Ini Pak Edga punya nih. Pak Edga punya, coba Pak Edga cek deh. Punya belief, punya responsibility, punya empati, punya connectedness. Makanya saya bilang tadi, Pak Edga ini orang baik. Gitu ya. Karena dia bisa membantu, rela mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Gitu ya. Nah ini Pak Edga, seperti itu. Altruism. Oke ya. Komparasinya dengan developer. Saya ingin melayani orang, kalau definisi developer, saya ingin membantu mengembangkan orang. Belief, saya ingin melayani orang, empati, saya ingin merawat orang. Belief, silakan duluan. Kalau competition, saya duluan. Jadi, ladies first, gitu ya. Atau monggo silakan, gitu duluan, gitu tuh orang-orang belief tuh. Tapi kalau competition, I'm first. Ya, I'm a winner. Belief, saya tidak mau menyakiti orang karena saya pelayan. Kalau connectedness, saya tidak menyakiti orang agar orang tidak disakiti. Ini ada azas timbal balik di connectedness. Dengan analytical, penglihatannya datang dari keyakinan. Kalau analytical, keyakinannya datang dengan penglihatan. Jadi seolah-olah analytical butuh bukti. Dia lihat, baru dia yakin. Kalau belief, yakin dulu, gitu ya. Baru dia bisa memperhatikan gitu ya. Hanya satu jalan yang benar, saya tidak akan terpengaruh oleh jalan yang lain. Strategik, ada banyak jalan sehingga saya harus mempertimbangkan semuanya. Dengan harmoni, saya ingin melakukan sesuatu yang paling penting, yuk lakukan apa yang terbaik hasilnya. Nah ini mencari kata sepakat di harmoni. Ini tadi ada ya Dokter Hanik ya, Dokter Anda Hanik. Ada Bu Hanik tadi? Ada, Pak. Oh, masih ada. Saya mohon izin Ibu untuk ada yang bacain Ibu. Iya, boleh. Boleh Bu ya. Tadi Ibu udah bacain orang, teman Ibu. Sekarang Ibu, saya minta teman yang lain bacakan. Oke, ada yang mau bacakan Bu Hanik? Sambil latihan? Saya coba ya, Pak. Insya Allah. Terima kasih. Silakan Ibu. Mohon izin ya, Bu Hanik. Iya, Masih belajar. Oke. Dari saya melihat Bu Hanik ini orangnya semangat belajarnya untuk mempelajari hal yang baru itu tinggi. Kemudian Bu Hanik ini mempunyai bakat untuk melihat kesamaan orang ya, sehingga dapat memperlakukan semua orang secara sama, jadi tidak pilih kasih. Setiap harinya Bu Hanik itu menarget ya, harus ada pencapaian setiap harinya.
termasuk orang yang pekerja keras, jadi selalu ingin ada pencapaian nyata setiap harinya. Kemudian untuk belief-nya ini, Bu Hanik itu gampang kasihan atau tidak tegaan, sehingga mau berkorban untuk orang lain. Senang melayani orang dengan tulus. Ini terlihat dari Bu-nya merah. Bu itu berarti suka menyapa. Kemudian developernya sehingga senang melihat orang lain itu sukses atau senang memajukan siswanya. Itu untuk kekuatan dari Bu Hanik. Begitu Bapak yang bisa saya lihat. Yeah. Terima kasih Bu Nina. Jadi sedikit saya luruskan yang kaitannya ke target ya. Beliau Bu Hanik ini fokusnya abu-abu. Jadi tadi ngomongin tentang target, sasaran dia. Beliau ini cenderung achiever gitu ya. Cenderung konsistensi. Walaupun kadang kurang fokus. Beliau ini lebih cenderung multitasking. Segala hal beliau kerjakan pada satu rangkaian waktu gitu ya. Mudah menyesuaikan diri karena adaptability gitu ya. Adaptability tidak fokus. Kan tadi ada paradoksnya fokus adalah adaptability atau kebalikan adaptability paradoksnya fokus. Adaptability itu multitasking. Bu Hanik ini lebih ke multitaskingnya dibandingkan single tasking. Jadi saya ngebayangin Bu Hanik ini ketika masak mungkin bisa nyambi yang lain. Ketika lagi Zoom ini mungkin bisa nyambi yang lain lagi sambil ngetik, sambil macam-macam. Nah itu orang-orang yang adaptability itu bisa menyesuaikan gitu ya. Keren ya, nggak cuma hanya fokus pada satu titik. Nah itu Bu Nina yang saya tambahkan. Yang lain bagus, dia Bu Hanik ini belief-nya kuat, cuma beliau bukan apa namanya peduli ya, tapi lebih senang bantu. Empatinya tidak ada, tapi belief-nya tinggi. Iya betul. Nah, kalau saya suka ini nih, membayangkan ya, kalau ketika kita dalam berdiri di perempatan lampu merah, ada yang minta ke kita gitu ya, minta ngetok kaca mobil kita terus minta gitu ya. Apa yang pertama kali ada di benak kita, itulah bakat kita. Gitu. Jadi kalau kita memperhatikan orang, aduh kesian ya, kita ngebayangin kalau anak kita, saudara kita dalam posisi mereka gitu ya, aduh kesian sekali. Nah, kita kasih, itu namanya empati. Tapi kalau belief, saya mau bantu bukan karena kasihan, karena saya mau, apalagi kayak Bu Hanik nih, belief dan developer. Saya mau bantu agar dia masalahnya teratasi, dia bisa mampu untuk membiayai, kayak gitu ya. Jadi membantu untuk mengembangkan orang. Gitu Bu ya. Ada lagi kayak Bu Hanik ini, dia mungkin nggak mau bantu di lampu merah. Mendingan saya transfer via dompet duafa, rumah zakat, misalkan kayak gitu ya. Karena ada perdanya tuh, kalau kita ngasih orang minta-minta di jalan raya, kita dapat kena denda itu tuh, gitu ya. Nah, itu konsistensi yang tahu tentang peraturan itu, maka dia nggak akan belum tentu ngasih, bukan karena dia nggak mau ngasih, mendingan dia ngasih sesuatu yang sesuai dengan tata aturannya. Oh bisa kok melalui lembaga zakat atau segala macam gitu ya, atau panti asuhan gitu segala macam. Nah itu bentuk Bu Hanik ketika membantu gitu ya. Ada satu lagi Bu Hanik yang bentuknya Ibu. Ibu itu senang menjadi role model. Dalam arti Ibu ingin mengembangkan orang, tapi memberikan contoh kepada orang itu untuk melakukan. Itu namanya mentor. Gitu ya. Ini nih gini, ikutin saya cara-caranya. Ini Ibu langsung turun tangan, membantu, memberikan contoh supaya orang melihat,
oh seperti itu caranya, oh seperti itu gayanya gitu ya. Karena ada achiever Bu di sana, achiever, developer, belief gitu ya. Oke, itu sedikit masukan tambahan dari saya Bu Hanik, Ye. di samping dari Bu Nina. Gimana Bu Hanik? Sama tepat Pak. Ye, tepat sekali. Begitu Semua. ya. Ye. Bagus nih Bu, keren. Sosialnya kuat Ibu di sini, gitu ya. Amin, amin, amin. Iya, gampang ketemu orang, nyapa orang, segala macam. Oke, saya lanjut, Bu Hanik, boleh Ibu? Ye. Pak, umpama sewu. Misalnya itu tadi masih ada apa di benak saya. Tadi dikatakan achiever siswa kita itu kan rendah ya. 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 Kemudian nanti pada kan kedepannya itu semua ini nanti kan untuk siswa ya, untuk Ya. kedepannya tadi. Nah, kemudian juga saya tadi berpikir juga langkah-langkah apa ya yang mungkin bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan. Kemudian nanti biar apa ya anak didik kita tadi bisa maju dan bisa mencapai apa ya istilahnya bisa hidup di abad 4.0 itu ya Pak. Nah, kemudian juga pada di sini tadi kalau kita lihat, jadi kita lihat di anak didik atau mungkin anak saya juga punya anak SMA, dengan kemajuan IT ini, katakanlah ujian apalagi pandemi ini, lah itu kan pasti banyak yang apa ya HP-nya 2 atau 3, kemudian juga Google tadi ya. Artinya kan juga tidak mau bekerja keras seperti itu. Lah, kemudian juga apa mungkin cukup diberi motivasi atau mungkin juga harus ada tes semacam ini. Jadi tes survei tema bakat ini kemudian kita sampaikan ke anak, kemudian kita arahkan dan seterusnya sehingga nanti dia tidak kedepannya lebih siap kan Pak. Ya. Baik Bu, jadi gini, mungkin di grup sudah di-share tentang PR Bapak Ibu untuk besok ya. Di sana di bagian bawah dari tabel itu ada saran rekomendasi pengembangan Bapak Ibu. Jadi rekomendasi pengembangan ada 2, siswa dan sekolah. Jadi di situ Bapak Ibu bisa bercerita tadi pertanyaannya Bu Hanik. Ketika anak tidak achiever, tidak ini, rekomendasinya apa sih yang kita bisa jelaskan kepada misalkan siswa gitu ya. Terus kepada pihak sekolah, kalau misalkan ternyata anak tidak achiever, tidak fokus gitu ya, sangat atau gadget minded gitu ya, apa sih yang bisa Bapak Ibu rekomendasikan, sarankan kepada pihak sekolah. Nah itu emang ada kolomnya itu Bu, jadi Ibu bebas merdeka bercerita tentang saran pengembangan dan ini akan direcord oleh Puskesmas nantinya. Apa sih yang sebaiknya kita sama-sama kita kembangkan Bu ya, bukannya cuma sekolah aja, semua sistem harus ikut mensupport itu. Kayak gini Bu. Oke, itu satu. Yang kedua gini, gimana ya tadi pertanyaan pertama Ibu, achiever anak-anak kita nih hitam, kurang, nggak seperti Bu Hanik yang achievernya tinggi gitu ya. Kadang orang yang achievernya merah itu gregetan Bu ngelihat anak yang malas misalkan gitu ya, gregetan ngelihat anak yang aduh kelemar-kelemar, woles banget sih gitu ya. Nah, kita mestinya paham ada perbedaan generasi gitu ya, perbedaan tuntutan, perbedaan lingkungan, ada teknologi segala macam. Emang ternyata generasi sekarang ini itu tidak banyak dituntut yang namanya kerja keras. Jadi kalau kita masih menggunakan paradigma kerja keras, jangan-jangan kita salah nih gitu ya. Anak-anak sekarang ini lebih mengarah ke kerja cerdas Ibu. Bagaimana ya berpikir atau melangkah 1 dapatnya 1000 gitu loh. Kalau dulu Ibu atau kami kita gitu ya masih berpikir melangkah 500 dapatnya 1000. Kalau anak kita mungkin cuma 1 maunya dapatnya 1000 gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi gimana ya, nggak usah repot-repot, nggak usah kerja capek-capek tapi bisa dapat duit. Ya udah jadi YouTuber gitu kan. Ya udah ambil subscriber aja, oke kita isi konten, ini macam-macam tuh demi isi konten biar dapat sesuatu gitu kan. Akhirnya entah karena kreativitasnya, tapi karena mungkin achiever-nya merendah, akhirnya mencari shortcut gitu ya. Tapi itu emang fenomena Bu.
fenomena ketika generasi achiever-nya rendah. Nah, tinggal kita mau nggak melihat yang positif gitu loh, Bu. Anak-anak kita seperti apa sih sekarang ini gitu ya. Kalau dia nggak achiever, tapi dia thinking-nya kuat gitu ya. Oh iya, gunakan kemampuan kecerdasannya atau berpikirnya untuk mengatasi masalah. Misalkan menggunakan sistem, robotik, segala macam itu teknologi bisa membantu itu gitu ya. Nggak ada achiever tapi influencing-nya kuat. Anak-anak sekarang tuh influencing-nya dan relating-nya kuat banget. Interpersonalnya kuat. Tandanya apa? Jaringannya yang dibina di sana. Pak Menteri benar misalkan menggunakan Gojek itu kan platform jaringan dia, bukan platform misalkan gitu ya. Bukan platform transportasi, bukan gitu. Nah, jaringan itu yang dibangun. Nah, macam-macam Bu, kalau kita bahas nanti. Tapi pada intinya kita nggak usah terlalu terjebak dengan paradigma lama kita bahwa untuk maju orang harus bekerja keras, gitu ya. Tadi Abah ada slide-nya tuh, kerja keras 1%-nya baru intelijensi itu dulu gitu ya. Berikutnya lagi, jangan-jangan yang penting bakat, yang penting potensi, yang penting kerja cerdas, maka kerja kerasnya akan muncul sendiri nantinya gitu. Kira-kira gitu, Bu Hani. Menarik kalau kita bahas nanti. Sama-sama Bu Hani. Nah, lintas generasi panjang, saya bisa cerita nantinya. Tapi nggak apa-apa. Next time, lain waktu kita bisa bercerita tentang itu. Lanjut Bu Hani ya. Terima kasih tadi Ibu udah bacakan. Oke, kita lanjut sekarang mempengaruhi secara langsung. Oke, saya tawarkan gini Bapak Ibu. Sekarang sudah jam 3:10. Saya nggak tahu tadi kita terlambat memulai di habis siang. Kita mau tuntaskan sampai jam 4 atau kita selesaikan nanti kita mulai besok pagi. Gimana panitia? Panitia ada? Ya Pak. Itu udah jam 3. Saya gini, saya berkaca kepada orang-orang disiplin, orang-orang konsistensi kan kalau sama aturan ini suka sangat strict gitu ya. Tapi saya lempar ke floor. Maunya seperti apa saya menyesuaikan. Kita lanjutkan Gimana, besok. Bapak Ibu? Gimana panitia? Peserta bagaimana? Udah pada lelah apa masih mau lanjut nih? Udah capek ya? Udah ya. Udah capek. Capek, Pak. Ya, siap. Mungkin ini ya Pak Endro minta dijelaskan untuk PR-nya itu seperti apa sih Pak gitu. Oke, baik. Bukan capek Pak. Di tempat saya mati lampu ini jadi koneksi. Oh, ya Bu. Subhanallah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada gangguan yang sifatnya tadi ya di luar ini. Pada intinya saya menyampaikan secara santai aja, nggak usah terlalu kebebanan ini gitu ya. Tapi ini materinya kita kan right to copy, kita akan share jadi lebih mudah nantinya. Oke, jadi saya hentikan sampai sini dulu. Bakat terakhir kita adalah belief. Besok kita lanjutkan. Besok dalam arti hari Kamis Bapak Ibu ya. Untuk lanjutan bakat berikutnya lagi. Ini tinggal influencing. Nanti ini sudah ada 2 kelompok yang selesai. Mudah-mudahan Kamis kita lanjutkan. Terus nanti kita belajar membuat interpretasi. Nah, jadi target saya adalah Bapak Ibu pertama bisa memberikan tafsir tentang hasil talent mapping. Kedua, Bapak Ibu nanti hari Kamis belajar membuat interpretasi bakat dari bahasa tadi yang kita sudah jelaskan ya. Nah, caranya gini. Jadi interpretasi bakat sudah bentuk narasi tulisan, sudah dikirim ke Bapak Ibu, sudah di-share bagannya, tabulasinya gitu ya. Nah, sekarang saya coba Oke, saya coba share contohnya mengerjakan PR-nya.
Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Ini ada contoh Abdul Rashid, gitu ya. Jadi kita udah siapkan nih, nama-namanya sudah siap, Abdul Rashid, NIPP-nya, tanggal lahirnya, siswanya SMK 1 Batam. Jadi guru yang SMK 1 Batam bisa ngambil datanya masing-masing. Sudah ada sudah di-share di grup tentang tabulasi ini. Tinggal mohon langkah pertama adalah Bapak Ibu isi NPSN-nya. Nomor pokok sekolah nasional, gitu ya. Oke, diisi. Mungkin tujuan asesmen adalah pemetaan bakat, tulis gitu ya. Tanggal asesmennya nggak usah diisi, udah ada, langsung otomatis. Tempat dikosongkan juga nggak apa-apa, masalahnya pekerjaan dikosongkan. Nah, di bagian bawah sebenarnya sudah diberikan informasi tentang bakat si anak nih, dalam bentuk tabel. Yang 14 bakat teratas 7, dan 7 ini yang warna merah, ini yang warna kuning. Nah, ini yang warna hitam. Itu ya. Jadi informasi bakat sudah ada di sini, tapi kalau emang mau melihat PDF-nya, hasil siswanya boleh juga ngelihat dari sisi PDF. Ini kita sajikan aja. Terus yang kedua, di sini juga ada informasi potensi kekuatannya siswa ini. Di 14, terus dan personal branding. Jadi seolah-olah tabel ini sudah memberikan segala informasi tentang anak dari sisi bakat, potensi dan personal branding. Nah, tinggal tugas Bapak Ibu di sini. Nah, menariknya kami sudah memberikan juga yang namanya informasi tentang potensi kesesuaian anak nih terhadap mungkin bukan COVID ya, lebih ke arah kesesuaian karir misalkan gitu ya. Oh, siapa? Abdul Rashid ini bagus nih di bagian kalau dia berkarir di pemasaran. Jadi pemat misalkan ya. Jadi humas. Ini persentasenya udah kelihatan. Tapi kurang untuk bagian yang di bawah nih, yang 10%, 11% gitu ya. Itu dia rendah gitu ya. Ini informasi kita kepada anak kita bisa sampaikan di sini. Nah, interpretasi di bagian sini Bapak Ibu, di bagian deskripsi profil potensi. Jadi ini Bapak Ibu tinggal tulis ini saudara, misalkan gitu ya, saudara Abdul Rojak gitu ya. Abdul siapa tadi? Maaf. Abdul Rashid gitu ya. Dia kan bakatnya ideation, connectedness, input, arranger. Saya coba apa? Ideation, input, arranger, positive comment. Gitu. Nggak ada komunikasi. Nah, oke. Saya bisa tulis di sini misalkan Abdul Rashid merupakan adalah sosok seorang yang kreatif. Dia berpikir eksploratif terhadap banyak hal misalkan. Terus kemampuan ide-idenya banyak dan sering dia sampaikan kepada rekan-rekannya. Ini contoh Bapak Ibu, kalau membuat narasi. Ini baru ngomongin tentang ideation. Bagaimana ideation kita katukan dengan maximizer. Misalkan kayak tadi kita bercerita tentang dinamika. Kita bisa lanjutkan lagi di sini. Idenya bukan yang dia pilih adalah. Maaf, Andrew. Ya Bapak. Bertanya
Kalau saya suara. baca data yang dikirim. Oke, silakan Pak. Silakan Bapak. Mati apa? Apa? Ya Pak. Yang pertama, saya sudah lihat sepintas, kayaknya yang di tabel ini adalah hasil tes diri kita sendiri, bukan peserta didik. Memang peserta didik sudah ada. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita memasukkan data peserta didik kepada tabel ini sehingga kita ada 10 tabel nantinya? Ya, betul. Walaupun yang dikasih satu kan, tapi bisa diisi. Ya, jadi betul Pak. Yang Bapak isi adalah kesiswanya Pak. Oh, ya. Kita belajar untuk membuat profil siswanya, gitu ya. Jadi kita isi di sini sesuai dengan tadi kita pernah dengar penjelasan materi saya tentang dynamic, gitu ya. Isi di sini untuk siswa. Nah, kalau misalkan Bapak ada 10 siswa, cukup nggak Bapak dalam waktu sehari 10 siswa? Kalau cukup nggak apa-apa. Kalau misalkan cuma pas saya punya kemampuan cuma 2, 3, nggak apa-apa. Pokoknya sejauh mungkin Bapak buat gitu ya. Ternyata selesai 2 atau 3, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau syukur-syukur bisa 10-10-nya, nah itu menarik, bisa langsung selesai itu Pak. Karena nanti sertifikat kita berikan kalau PR ini sudah selesai Pak. Bayangin tuh ya. Padahal mungkin profilnya sudah dinamik ya. Kalau sudah dinamik. Tapi kalaupun Bapak ngisi berdasarkan bakat satu persatu pun nggak apa-apa. Bapak itu tulis ini ide karena dia memiliki bakat analytical misalkan, nggak apa-apa Pak. Cuma akan langkah baiknya kalau misalkan diselipkan dinamikanya, itu lebih dua jempol. Pertanyaan selanjutnya, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kita kemarin memberikan rekomendasi di tugas pertama itu, ya kita mengatakan Anda cocok menjadi manajer misalnya. Apa ya. Itu maksudnya? Begitu ya? Ya. Atau misalnya analis keuangan. Ya. Oh, gitu ya. Boleh Pak, ini ada di bagian sininya sebenarnya. Bapak ketika memberikan rekomendasi sudah minimum punya panduannya nih. Nih. Ya. Abdul Rashid cocok berkarir di bidang pemasaran misalkan. Itu udah cukup membantu kan gitu. Nah, itu yang bisa dimasukkan tuh Pak. Nah, jadi Bapak Ibu isi kolom yang interpretasi. Nah, di bagian bawahnya ada kolom rekomendasi yang tadi saya cerita. Ada rekomendasi untuk siswa, ada rekomendasi sekolah. Gitu ya. Jadi untuk siswa, boleh Bapak bilang tadi, misalkan Saudara Abdul Rashid, gitu ya. Rashid lebih memiliki kompetensi di bidang pemasaran. Terus disarankan nanti ngambil apa, ya terserah Bapak untuk menyarankan pengembangannya seperti apa. Lebih lanjut lebih jauh. Termasuk dengan sekolah, Bapak menyarankan apakah ada hal yang perlu dijadikan masukan kepada pihak sekolah untuk pengembangan, termasuk Abdul Rashidnya. Misalnya pemasaran, ini kita kan nggak ada lab untuk bisa pemasaran, nggak ada belajar tentang konsep pemasaran, bagaimana itu lebih lanjut. Nah, bisa dimasukkan sini Pak, dalam kolom pengembangan. Jadi gitu. Jadi tabulasi ini dibagikan dan kita ambil sesuai dengan siswanya kita. Kita berlatih lah. Latih ngerjakan aja dulu. Nanti hari Kamis kita bahas. Ada waktu kita bahas. Ada yang susah nggak ya ketika kita nulis ini? Atau jangan-jangan saya yakin insya Allah nih guru-gurunya sudah mahir lah menulis ini sebenarnya. Nah ini
jadi masukan nanti bagi Puspesnas lebih lanjut. Demikian Pak Zainuddin ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. sama Bapak. Terima kasih Bapak. Ada yang lain? Izin Pak Endro. Ya Pak Iwan. Ya, alangkah mungkin ke tidak fleksibelan saya gitu Pak ya. Karena surat yang kami terima Pak, siswa itu kelas 10 Pak Endro. Jadi semua yang saya libatkan di sini semua siswa kelas 10. Yang notabene artinya di SMK dia jalannya baru 2 bulan tatap muka kira-kira. Takutnya nanti ini kita bahas sama mereka sekolah belum lama gitu Pak. Nanti ada rekomend, kamu cocoknya di multimedia, kamu cocoknya di bangunan. Ternyata anak itu udah sekolah jurusannya bukan di situ Pak. Dia cabang pikir. Tapi kalau memang di awal difleksibelkan di kelas 12, nah, saya lebih setuju ngambil kelas 12 Pak. Artinya mereka tamat lebih terbayang Pak, mau ke sektor mana mereka cari gitu Pak Endro. Itu sebagai gambaran Pak Endro, artinya di sekolah saya semuanya siswa kelas 10 ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, sesungguhnya Pak, Bapak Ibu, ini hasil yang tabulasi ini sifatnya masih punya Bapak Ibu. Jadi rekomendasi Jovit ini, istilahnya gitu ya, itu emang masih kasar Bapak Ibu sifatnya gitu ya. Masih mereka-reka, karena kita belum sampai sejauh itu melihat ke masing-masing jurusan persekolahan gitu ya. Jadi jadikan ini sebagai ini aja rujukan referensi lah, bukan rujukan referensi Bapak Ibu ketika misalkan siswa ini bertanya lebih lanjut tentang dirinya. Oh Bapak istilahnya KPA-nya gitu, kartu AS-nya atau apanya, Bapak bisa ngelihat KPA-nya dia di pemasaran nih gitu ya. Tapi tetap intinya adalah kesiapan anaknya juga yang Bapak perlu perdalam. Apakah dia punya minat di pemasaran, apakah emang ada jurusan pemasaran di sekolahnya, itu misalkan seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa jadi ini berbeda gitu ya dengan yang kondisi sekolah. Misalkan sekolah mesin gitu ya, kan mungkin di mesin nggak ada pemasaran di sana gitu ya SMK. Nah, bisa terjadi kayak gitu Pak. Ini menjadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu memberikan gambaran misalkan diminta sama anaknya. Cuma kalau laporan PDF sama anak itu menjadi kewajiban. Menjelaskan ini Pak, menjelaskan bakat, potensi yang cluster itu menjadi kewajiban dibandingkan yang sifatnya lebih ke spesifik seperti ini. Nah, menariknya lagi kalau kelas 10 Pak, saya sama anak saya pun 2 kali saya tes mapping ini, kelas 10 sama kelas 12 gitu. Dan di kelas 12 saya tentukan jurusannya seperti apa yang terbaik menurut si anak saya dan menurut hasil talent mapping. Jadi ada kata sepakat di sana gitu ya. Cuma karena Bapak tadi bilang kelas 10, ini kalau saran saya ini jadi semacam informasi awal Pak kepada si anak. Dulu waktu dengan anak saya jadikan ini informasi awal bahwa kemungkinan dia memiliki potensi yang seperti ini. Jadi dia bisa mempersiapkan informasi apa yang dia bisa mesti bekali untuk mengambil sebuah jurusan nantinya di perkuliahan. Itu kira-kira Pak Iwan. Ya Pak ya, jadi tetap bisa digunakan kelas 10 juga. Masih boleh bertanya ya Pak? Ya, Pak. Masih boleh bertanya Pak? Oh silakan Pak Zainuddin, silakan. Saya membayangkan ke depannya itu kan kita ya kalau bisa membaca talent semua siswa kita. Ya Pak. Itu di mana mereka itu mengerjakan PM-nya itu, apakah kita kerjasama dengan lembaga atau mereka bisa langsung ini sendiri gitu. Mengambil talent mapping ya? Iya.
Saat ini sih saya belum bisa jawab secara langsung Pak ya, karena ini kan kita di bawah bendera Puspesnas gitu ya. Apakah nantinya next kemudiannya apakah Puspesnas punya kebijakan yang lebih luas lagi? Dari ini kan kita ini baru tarafnya piloting Pak. Kalau emang ini diterima dengan baik, berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kemungkinan eskalasinya akan lebih luas lagi gitu Pak ya. Jadi kayak Bapak tadi bilang, jangan-jangan anak yang kelas lain gimana? Ya jangan-jangan nunggu aja sebentar Puspesnas bisa mengadop nih gitu, misalkan gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan lain Puspesnas dalam arti silakan Bapak boleh menghubungi langsung ke narasumber kayak saya atau Abah atau Pak Dhani secara langsung. Kita sih membuka kemungkinan itu, tapi tetap saya berharap dari Puspesnas dulu nih yang mewadahi atau memayunginya gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi Din. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Bu Fenty, Bu Hani, cukup jelas Bu? Bu Nina? Ya Pak. Cukup jelas ya? Itu yang ya. Jadi kita latihan dulu, belajar ngisi melalui tabulasi ini. Kalau kayaknya tabelnya rada susah, ketik aja di Word dulu, baru nanti di copy dimasukin ke sini. Kalau kayaknya susah gitu ya, ketik di kertas apa-apa di tempat yang lain, baru di copy masukkan ke sini. Nanti insya Allah hari Kamis kita ketemu pagi jam 9. Pertama saya akan bahas hasil PR-nya dulu, bentar. Ya sebelum nanti kita lanjutkan bakat yang lain. Demikian dari saya, terima kasih hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih tetap semangat. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Semangat, insya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, silakan dari Puspesnas untuk closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Endro dan tim Talent Mapping yang telah memberikan pencerahannya terkait bagaimana cara membaca hasil asesmen Talent Mapping. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu serta atas partisipasinya. Semoga dapat menambah ilmu serta wawasan terkait bagaimana cara membaca asesmen. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan kembali berjumpa pada hari Kamis tanggal 10 Desember pada acara lanjutan Talent Mapping Dynamic tahap kedua. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mohon izin untuk. Terima kasih Pak Endro. Pak Dhani, makasih Pak Dhani. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Sampai jumpa lagi hari Kamis. Ya. Baik Bapak, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya mohon sebut salam izin live. Ya, silakan Pak. Betul.